Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Bad Seed yang dirilis pada tahun 2018. Di dalam film ini bercerita tentang seorang bocah bernama Emma yang memiliki kepintaran di atas rata-rata. Selain itu, Emma juga anak yang rapi dan sangat menyayangi ayahnya. Meskipun begitu, Emma memiliki sisi lain yang sangat kelam. Dia menggunakan kepintarannya untuk membunuh orang yang telah mengusik kehidupannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Emma yang tinggal dengan ayahnya yang bernama David. Emma hanya tinggal berdua dengan ayahnya saja dikarenakan ibunya telah meninggal setelah melahirkan Emma. Emma memiliki seorang bibi bernama Angela yang sangat baik padanya. Emma ini adalah anak yang sangat pandai di sekolah. Ia selalu mengerjakan semua tugas sekolah dengan sempurna dan tepat waktu. Emma juga anak yang sangat suka dengan kerapian dan hidupnya sangat teratur. Meskipun begitu, Emma tidak seperti bocah pada umumnya. Dia memiliki sifat yang dingin dan sulit untuk bergaul dengan teman-temannya. Dia bahkan tidak memiliki teman dan kegiatannya hanya membaca buku di rumah. Anehnya, ia juga tidak memiliki rasa takut akan sesuatu. Hal ini bisa dilihat ketika seekor tawon datang dan membuat kepanikan di kelasnya saat jam pelajaran. Di saat siswa lain ketakutan, Emma malah dengan santai menangkap tawon itu dan membuangnya keluar ruangan. Pada saat di sekolah, Emma yang sedang berkumpul dengan teman sekelasnya merasa iri karena salah satu temannya memiliki jam canggih keluaran terbaru. Ketika sedang bermain kejar-kejaran, Emma dengan sengaja menabrak anak itu dan secara diam-diam mengambil jam canggih milik temannya. Aksi yang dilakukan oleh Emma dilihat langsung oleh gurunya yang bernama Alice. Sejak awal, Emma sudah menyadari bahwa Alice tidak suka dengannya. Suatu hari, sekolah mengadakan acara kelulusan dan penyerahan penghargaan bagi murid terbaik di sekolah tersebut. Sejak lama, Emma sangat menginginkan medali penghargaan itu. Emma pun sangat percaya diri dan sangat yakin bahwa dirinya lah yang akan menjadi murid terbaik di sekolah. Tapi ketika diumumkan, ternyata bukan Emma yang memenangkan penghargaan tersebut, melainkan teman Emma yang bernama Milo. Ia pun merasa sangat kecewa dan bersedih karena dia sudah berharap banyak untuk mendapatkan medali tersebut. Terlihat bahwa Emma mengentakkan kakinya beberapa kali yang menandakan bahwa Emma sedang kesal. Emma berpikir kalau Milo tidak pantas mendapatkan penghargaan itu karena Milo tidak sepintar dirinya. Ketika acara selesai, Alice memberitahu David bahwa Emma adalah murid yang sangat berbeda dari kebanyakan murid yang pernah diajar oleh Alice. Di umurnya yang ke-9 tahun, Emma bertingkah dan berpikir selayaknya orang dewasa. Setelah itu, Emma pun bertemu dengan ayahnya. Dia mengungkapkan kekecewaannya kepada Milo yang mendapatkan penghargaan itu, padahal Milo tidak layak untuk menerima penghargaan tersebut. Mendengar perkataan dari Emma, David pun meminta Emma untuk berhenti menjelek-jelekan Milo. Meskipun Milo tidak sekitar Emma, Milo memiliki relasi pertemanannya luas serta Milo juga memiliki hubungan yang baik dengan para guru. Berbeda dengan Emma yang tidak memiliki hubungan baik dengan teman-temannya maupun guru-guru di sekolah. Ketika semua orang sibuk berbincang-bincang, Emma secara diam-diam mengajak Milo ke suatu tempat. Emma berkata pada Milo bahwa dia akan mengajak Milo ke tempat yang memiliki pemandangan indah. Milo pun setuju dan mengikuti Emma ke sebuah tebing yang mengarah langsung ke lautan. Di sana Milo yang lugu tidak mengerti bahwa Emma berniat membunuhnya. Dengan tatapan dingin, Emma langsung mendorong Milo hingga jatuh ke lautan. Dengan wajah tidak bersalah, Emma menemui ayahnya dan mengajaknya untuk segera pulang. Saat itu orang tua Milo merasa bingung karena mereka tidak melihat Milo setelah acara selesai. Kemudian mereka mendengar dua anak perempuan yang berteriak minta tolong. Ternyata mereka berdua melihat mayat Milo yang terbaring di atas bebatuan. Semua orang yang ada di sana menjadi sangat syok dan sangat bersedih, terutama orang tua Milo. Apalagi Milo adalah anak satu-satunya. Setelah kejadian tersebut, David pun mulai menceritakan kejadian yang menimpa Milo pada Angela. David merasa bahwa Emma pasti sangat syok dengan kematian Milo. Ketika David mencoba menghibur Emma, Emma sama sekali tidak terlihat sedih. Bahkan Emma terlihat sangat senang. Kemudian David pun merekrut seorang pengasuh baru bernama Chloe untuk menjaga Emma ketika David bekerja. Sebelumnya Emma diasuh oleh seorang wanita tua, akan tetapi wanita itu meninggal akibat jatuh dari tangga. Karena David sangat sibuk serta Emma yang sudah libur sekolah, David pun memutuskan untuk memperkerjakan Chloe sebagai pengasuh baru Emma. Di malam hari, Emma memergoki Chloe mencuri obat terlarang milik David.
Lalu Emma pun mengajak Chloe untuk menonton film bersama-sama. Ketika menonton film, Chloe bertanya perasaan Emma tentang temannya yaitu Milo yang meninggal akibat tenggelam. Di sini Chloe mulai merasa aneh dengan Emma yang memberi jawaban seakan-akan tidak peduli pada kematian Milo. Kemudian dia pun menyindir Chloe yang secara diam-diam mencuri barang milik David. Mulai dari sini Chloe dan Emma sama-sama tidak menyukai satu sama lain. Keesokan harinya Emma mendatangi upacara penghormatan terakhir untuk mendiang Milo. Di saat semua anak-anak menangis, Emma terlihat berpura-pura menangis agar semua orang tidak menyadari bahwa dialah yang telah membunuh Milo. Emma ini merupakan anak yang sangat pandai menggunakan emosinya untuk mengelabui semua orang. Kemudian David pun bertemu dengan orang tua Milo. Mereka mulai membicarakan tentang medali Milo yang tidak bisa mereka temukan. Padahal ibu Milo ingin mengubur medali itu bersama dengan jasad Milo. Orang tua Milo berpikir mungkin saja medalinya jatuh ke dasar laut ketika Milo tenggelam. Orang tua Milo meminta David untuk mengirimkan semua foto Milo yang sempat David ambil berada di gadgetnya. Di rumah ketika David sedang bersih-bersih, dia secara tidak sengaja menjatuhkan boneka Emma ke bawah kasur. Di sini kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang nampak seperti medali Milo yang diselipkan di bagian bawah kasur Emma. Besar kemungkinan sebelum Emma membunuh Milo, dia telah merebut medali tersebut. Karena takut ketahuan, Emma pun langsung meminta ayahnya untuk keluar dari kamar. Di malam harinya ketika David sedang mengecek foto yang diambil sebelum Milo meninggal, dia melihat secara jelas bahwa ada beberapa foto yang menampilkan raut wajah dingin Emma yang menatap Milo. David pun menjadi bingung, tapi dia tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Keesokan paginya, Alice datang menemui David untuk menyelidiki tentang kematian Milo yang dirasa tidak wajar. Milo adalah anak yang tidak bisa berenang dan pastinya dia akan menghindari laut yang dalam. Akan tetapi Milo malah meninggal tenggelam di lautan. Alice merasa bahwa Milo dibunuh oleh seseorang karena tidak mungkin Milo bunuh diri tanpa alasan. Sebelumnya Alice telah pergi ke rumah teman-teman Milo untuk meminta keterangan. Dari beberapa anak yang dia mintai keterangan, Alice tahu jika Milo terakhir kali terlihat pergi bersama Emma. Di sisi lain Emma menguping pembicaraan mereka. Untuk mencegah Alice membeberkan semua yang dia ketahui pada David, Emma pun melukai dirinya sendiri agar pandangan David teralihkan. Kemudian David pun dengan cepat membalut luka Emma. David bertanya apakah Emma benar-benar bersama Milo sebelum dia meninggal. Emma pun dengan cepat menjawab bahwa Alice telah membohongi David. Ia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak bersama Milo sebelum Milo jatuh ke laut. Kemudian Emma dengan cerdiknya menggunakan emosi sedih dan membuat ayahnya percaya bahwa Alice membenci Emma. Dengan mudahnya David pun percaya dengan perkataan dari Emma. Sementara itu Chloe mulai mencoba untuk mendekati David. Setiap ada kesempatan, Chloe mencoba untuk merayu David agar David menyukainya. Ternyata Chloe ini sangat suka dengan David dan dia berniat untuk menjadi ibu tiri dari Emma. Akan tetapi Emma tidak suka jika dia memiliki ibu tiri. Dahulu ayahnya mempunyai kekasih, tetapi Emma tidak menyukainya sehingga ayahnya pun terpaksa untuk memutuskan hubungannya. Tetapi secara diam-diam David ternyata sering berkencan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Emma. Ketika Chloe dan Emma sedang jalan-jalan, mereka melihat bahwa Ellie sering datang ke rumah orang tua Milo. Lalu Chloe pun mulai menakut-nakuti Emma dengan mengatakan bahwa Alice pasti akan mengungkap kejahatan yang telah Emma perbuat pada Milo. Lalu Chloe kembali menakut-nakuti Emma, jika kejahatan Emma terungkap, maka Emma akan dihukum mati dengan menggunakan kursi listrik. Untuk pertama kalinya Emma merasakan ketakutan, tapi dia menutupi rasa takutnya dengan bersikap tenang. Kemudian dia pun berencana untuk membunuh Alice. Ketika Alice sedang sibuk berbicara dengan orang tua Milo, Emma secara diam-diam meletakkan sarang tawon di dalam mobil Alice. Akibatnya, Alice pun diganggu banyak tawon yang menyebabkan Alice mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Setelah melakukan aksinya, Emma pulang ke rumah dengan perasaan lega karena tidak akan ada lagi yang mengusik kehidupannya. Saat Emma bertemu dengan David, ia terkejut karena medali milik Milo tergantung di lampu tidur kamar ayahnya. Secara perlahan-lahan Emma mencoba mengambil medali itu. Akan tetapi David pun mengetahui kalau Emma membawa medali milik Milo. Chloe yang saat itu ada di sana langsung memberitahu David bahwa dia menemukan medali itu di bawah kasur Emma. Seketika Emma pun menjadi sangat kesal pada Chloe.
Tapi dengan otak cerdiknya, dia beralasan bahwa sebelum Milo jatuh, dia dan Milo sempat bermain game yang dimana siapapun yang menang akan menggunakan medali penghargaan tersebut. Game itu pun dimenangkan oleh Emma. Jadi, Emma bisa memakai medali itu selama beberapa saat. David pun menjelaskan seberapa berartinya medali itu untuk orang tua Milo. Orang tua Milo ingin menguburkan medali itu bersama dengan Milo. Tapi jawaban yang tidak terduga keluar dari mulut Emma. Dia berkata bahwa mengubur medali itu bersama dengan jasad Milo adalah sesuatu yang bodoh. Bahkan Milo pun tidak akan tahu jika medalinya dikubur bersama dengannya karena Milo sudah mati. Mendengar jawaban tersebut, David merasa merinding. Dia mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Emma. Kemudian dia pun meminta Angela untuk mencarikan seorang psikiater untuk Emma. Hal ini dilakukan agar David tahu kondisi kejiwaan Emma. Kemudian Emma dan David pergi ke rumah Milo untuk mengembalikan medali tersebut. Emma pun menceritakan game yang dia mainkan bersama dengan Milo sebelum akhirnya Milo pun meninggal. Ibu Milo masih merasa tidak percaya jika Milo menjadikan medalinya itu sebagai taruhan bermain game. Meskipun begitu, ibu Milo berterima kasih kepada Emma karena telah mengembalikan medali tersebut. Kemudian ibu Milo pun menceritakan bahwa Alice meninggal dunia akibat kecelakaan karena serangan tawon. David pun merasa sangat terkejut karena kematian Alice yang sangat mendadak. Saat David sedang bekerja, dia sadar bahwa sarang tawon yang ada di rumahnya tiba-tiba saja menghilang. David pun berpikir bahwa bisa saja kematian Alice merupakan ulah dari Emma. Keesokan harinya David langsung membawa Emma ke psikiater terbaik. Setelah diperiksa dan diberi banyak pertanyaan, psikiater itu menganggap bahwa Emma dalam kondisi normal dan tidak ada masalah pada kejiwaannya. Setelah pemeriksaan selesai, Emma dan David pun segera pulang ke rumah. Ketika Emma sedang membaca buku, Chloe kembali mengganggu Emma dengan mengatakan bahwa dirinya dan David saling menyukai satu sama lain. Chloe mengungkapkan bahwa dia akan menjadi ibu tiri dari Emma. Mendengar hal itu, Emma pun menjadi kesal pada Chloe. Karena perkataan Chloe, Emma pun langsung mendatangi David dan berkata pada ayahnya kalau dirinya tidak ingin memiliki ibu tiri. Karena kesal pada Chloe, Emma mulai merencanakan pembunuhan yang akan dilakukan pada Chloe. Terlebih dahulu, Emma memancing Chloe untuk masuk ke ruang kerja ayahnya. Setelah Chloe masuk, Emma pun mengunci Chloe di dalam ruangan tersebut. Kemudian Emma mulai menyalakan api di dalam ruang kerja ayahnya. Di sana terdapat banyak barang-barang yang mudah terbakar dan dalam sekejap Chloe mati terbakar. Sementara itu, David akhirnya pulang ke rumah setelah mendengar kabar bahwa terjadi kebakaran di rumahnya. Dia sangat terkejut ketika melihat ruang kerjanya sudah hangus terbakar. Daripada itu, David lebih mengkhawatirkan kondisi Emma. Lalu ia pun tahu bahwa Chloe telah meninggal dalam kebakaran tersebut. Kemudian David memberanikan diri untuk bertanya pada Emma dan memaksa Emma untuk menceritakan kenapa orang-orang terdekat Emma bisa meninggal secara mendadak. Kemudian, Emma pun mulai mengungkapkan rahasia kejahatan yang pernah dia lakukan. Dia telah membunuh kucing, pengasuhnya dulu, Chloe, Milo, dan juga Alice. Dia juga menjelaskan alasan mengapa dia membunuh para korbannya karena mereka telah membuat Emma menjadi kesal. Setelah mendengar pengakuan Emma, David baru menyadari bahwa Emma ternyata adalah seorang psikopat. Lalu dia menerima telepon dari sheriff yang berniat untuk meminta keterangan dari Emma dan juga David untuk menyelidiki kasus kebakaran tersebut. Karena tidak ingin Emma dalam bahaya, dengan cepat dia pun meminta libur dari pekerjaannya dan memutuskan untuk mengajak Emma ke kabin dekat danau. Dengan begitu, David berharap bisa menyembunyikan Emma untuk sementara waktu. Namun sepertinya menyembunyikan Emma di kabin itu bukanlah hal yang baik karena para sheriff telah mengetahui kebakaran itu akibat ulah yang disengaja. David juga memberitahu Angela tentang Emma yang ternyata adalah seorang psikopat. Akan tetapi Angela sama sekali tidak percaya bahwa Emma bisa membunuh orang lain. Karena David tidak bisa menemukan solusi lain, ia pun memutuskan untuk membunuh Emma dengan tangannya sendiri. David tidak ingin jika Emma harus dipenjara dan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Sementara itu, Emma juga sudah mengetahui bahwa David berniat untuk membunuhnya. Maka dari itu, sebelum David berhasil membunuhnya, Emma mencoba membunuh David dengan membiarkan David keracunan gas beracun dari kompor. Tapi beruntung saja David berhasil sadar dan langsung mematikan sumber gas beracunnya hampir saja membunuhnya. Kemudian David melihat Emma yang sedang memandang ke arah danau. Ia pun langsung bertemu dengan Emma. David masih tidak percaya bahwa Emma berencana untuk membunuhnya.
Hal ini pun membuat David semakin yakin untuk membunuh Emma. Di malam hari sebelum tidur, David dengan sengaja memberi obat tidur ke dalam minuman Emma. Setelah Emma tertidur, David berniat untuk menembak Emma. Akan tetapi malah David yang meminum minuman yang berisi obat tidur. Mengapa hal ini bisa terjadi? Itu karena sebelumnya Emma telah menukar minumannya dengan minuman David. Untung saja David bisa sadar saat Emma berusaha untuk menembaknya. Dengan cerdiknya, Emma mengambil telepon David dan membuat laporan palsu tentang David yang berusaha untuk membunuhnya. Saat Emma terpojok, seorang sheriff masuk ke dalam kabin ketika mendengar suara teriakan Emma. Emma pun kembali bersandiwara sehingga pada akhirnya sheriff itu malah menembak David yang sedang berusaha untuk menembak Emma. David pun langsung meninggal di tempat. Setelah David meninggal, Emma pun harus dirawat oleh Angela yang merupakan satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Emma. Di scene akhir kita akan melihat Emma yang tersenyum licik dan pada akhirnya kita akan tahu bahwa Emma akan melakukan pembunuhan lain kepada siapapun yang mengusik kehidupannya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.